akan mempraktikum kami yang bertema tank level control. Untuk praktikan pada kelompok kami terdapat 2 orang. Pertama saya Raffi Ramadan, kedua saya sendiri Hamdan Nur Azan. Untuk isi dari presentasi kami yaitu pertama definisi, kedua tujuan, ketiga pemodelan sistem, keempat simulasi dari tank level. Untuk yang pertama, definisi. Apa itu tank level control? Jadi tank level control mempunyai tujuan untuk mengatur ketinggian air pada tangki. Jadi seperti gambar di kanan ini, air mengalir ke tangki pertama melalui pompa 1 dengan laju FI, di mana FI ini kecepatan masuknya air ke tangki 1 yang akan mempengaruhi ketinggian air di tangki 1. Kemudian air mengalir keluar dari tangki 1 ke tangki 2 dengan laju F12, mempengaruhi ketinggian tangki 1 dan tangki 2. Air kemudian mengalir keluar dari tangki 2 dengan kecepatan FE yang dikendalikan oleh pompa 2. Adapun tujuan dari praktikum level control kami adalah mengatur ketinggian air pada tangki. Dengan adanya pengaturan ini, maka dapat menghindari pengisian tangki yang berlebihan, mencegah kemungkinan tangki kosong, dan menjaga ketinggian air sesuai keinginan dan lain-lainnya. Untuk selanjutnya, pemodelan sistem. Jadi untuk model sistem ini, pertama kami melihat dari ketinggian tangki pertama, di mana dirumuskan sebagai turunan H1 terhadap waktu sama dengan 1/A dikali dengan FI dikurang dengan F12, di mana H1 merupakan tinggi tangki 1, A merupakan luas, lalu FI merupakan kecepatan air mengalir dari pompa 1 ke tangki 1, dan F12 merupakan kecepatan air dari tangki 1 ke tangki 2. Lalu untuk ketinggian tangki 2 dapat dirumuskan sebagai turunan dari H2 terhadap waktu sama dengan 1/A dikali dengan F12 dikurang FE, di mana H2 ini merupakan ketinggian tangki 2 dan FE merupakan kecepatan air keluar dari tangki 2. Di mana F12 sama dengan akar 2G dikali dengan H1 min H2. Dari rumus sebelumnya dapat didapatkan model untuk sistem ini berupa H1 dot H2 dot sama dengan min K akar H1 min H2 K akar H1 min H2 ditambah dengan matriks 1, 0, 0, min 1 dikali dengan F1, F2. Di mana nilai K ini sama dengan akar 2G dibagi dengan A sama dengan 0,26. Lalu untuk model linearnya dapat dibentuk dari delta H sama dengan H1 min H2 sama dengan H besar tambah HD, di mana H besar merupakan titik operasi, kemudian delta H merupakan perbedaan ketinggian nominal steady state. Dari rumus sebelumnya itu dapat dibentuk K dikali dengan akar H1 min H2 sama dengan K besar akar delta H. Lalu dari delta H ini nilainya disubstitusikan sehingga ruas kanan menjadi K dikali dengan akar H besar ditambah HD. Lalu ruas sebelah kanan di akar H dikeluarkan sehingga menjadi K dikali akar H dikali dengan akar 1 ditambah HD per H, di mana nilai akar 1 plus H sama dengan 1 plus HD per 2H. Nah, dari rumus sebelumnya disubstitusikan sehingga membentuk K dikali akar H dikali dengan 1 plus HD per 2H sama dengan K akar H ditambah K dikali HD per 2 akar H. Lalu ruas kanan dilakukan operasi perhitungan sehingga pada akhirnya membentuk persamaan paling bawah di mana K di akar H
dikali dengan 1 plus HD per 2H sama dengan K akar H per 2 ditambah K dikali dengan H1 min H2 dibagi dengan 2 akar H. Di mana untuk H besar ini merupakan titik operasi, kemudian H1 itu ketinggian tangki 1, kemudian H2 sama dengan ketinggian tangki 2. Nah, sehingga operasi linear sebelumnya menghasilkan model linear H1 dot, H2 dot sama dengan matriks min K, K, K min K, kemudian dikali dengan H1, H2, ditambah dengan matriks 1, 0, 0 min 1, dikali dengan F1 min K akar H per 2, F2 tambah K akar H per 2, di mana di sini K kecil bernilai atau sama dengan K besar per 2 dikali akar H. Nah, untuk diagram blok sistem tank level ini digunakan dua macam observer, yaitu yang pertama non-linear dan kedua observer linear. Kita lanjut pada bagian keempat, yaitu simulasi dari percobaan tank level control. Nah, yang pertama adalah diagram Simulink. Nah, diagram Simulink ini kita dapat dari modul. Pada diagram Simulink ini kita dapat memasukkan beberapa parameter dan melihat visual dari pergerakan tank level control. Nah, ini adalah contoh atau salah satu visualisasi dari 3D animation dari tank level control. Kemudian adalah tampilan GUI simulasi. Nah, pada APP ini kita dapat mengatur beberapa parameter. Pertama yaitu set point. Pada set point ini kita bisa mengatur dari square atau continuous. Kemudian pada observer type kita bisa memilih untuk linear atau non-linear. Kemudian untuk anti wind up kita bisa memilih enable atau disable. Kemudian untuk noise level ini kita bisa masukkan parameter. Kemudian pada matriks terdapat J1 dan J2. Sedangkan untuk PI parameter kita bisa mengatur nilai KP dan KI. Nah, terdapat tiga tombol pada box tersebut. Pertama start berupa untuk menjalankan simulasi, kemudian reset adalah untuk mengatur ulang seperti pada default bawaan APP, kemudian apply merupakan untuk menginput data parameter yang telah kita ubah kepada sistem APP. Kita lanjut ke percobaan kelima. Nah, untuk selanjutnya ini ada bagian data percobaan. Nah, untuk yang pertama kami menggunakan point tipe kotak, kemudian observer linear dengan nilai noise 20, lalu nilai gain observernya 0,3 dan 0,9. Nah, di gambar ini garis merah merupakan estimasi ketinggian tangki 1, kemudian garis biru merupakan ketinggian real dari tangkinya, tangki 1, dan garis hijau merupakan ketinggian real pada tangki 2. Dari grafik ini dapat dilihat bahwa terdapat banyak error antara ketinggian estimasi dengan ketinggian sebenarnya, di mana ketinggian sebenarnya tidak sesuai dengan ketinggian estimasinya. Untuk selanjutnya itu dilakukan percobaan dengan parameter yang sama seperti sebelumnya, namun menggunakan observer tipe non-linear. Dapat dilihat dari gambarnya bahwa error yang terjadi antara tinggi estimasi tangki 1 dengan tinggi sebenarnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan observer tipe linear. Selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya ini digunakan tipe set point kotak dengan observer linear, noise 20, dan nilai gain observer minus 0,3 dan minus 0,9. Dari grafik di sini dapat dilihat bahwa error yang terjadi antara estimasi ketinggian tangki 1 dan ketinggian sebenarnya itu sangat besar. Nah, sama juga untuk yang menggunakan tipe observer non-linear, jika menggunakan nilai gain observer yang bernilai minus, itu error yang terjadi sama juga, sangat besar. Selanjutnya ini, kami melakukan percobaan dengan set point tipe sinusoidal dengan observer linear, lalu nilai noise 20, dan nilai gain observer 0,3 dan 0,9. Nah, dapat dilihat bahwa titik temu antara tinggi estimasi tangki 1 dengan tinggi sebenarnya
tergolong sedikit jika dibandingkan dengan set point yang tipe kotak dengan parameter yang sama. Untuk selanjutnya, kami melakukan percobaan dengan set point tipe kotak, lalu observer linear, noise 2, dan nilai gain observer 0,3 dan 0,9. Dapat dilihat bahwa dengan menggunakan nilai noise yang kecil, maka osilasi pada nilai estimasi ketinggian tangki 1 dan ketinggian sebenarnya pada tangki 2 berkurang. Namun titik temu antara ketinggian estimasi tangki 1 dengan ketinggian sebenarnya pada tangki 1 menjadi sangat sedikit ya. Lanjut. Nah, untuk kesimpulannya, dari percobaan yang kami lakukan ini dapat diambil beberapa kesimpulan, seperti error pada observer non-linear lebih sedikit dari observer tipe linear. Lalu pada gain observer yang bernilai negatif, error yang dihasilkan menjadi sangat besar, baik pada observer linear maupun pada observer non-linear. Lalu saat menggunakan nilai noise yang kecil, osilasi pada nilai estimasi ketinggian tangki 1 dan ketinggian sebenarnya pada tangki 2 berkurang. Namun titik temu antara ketinggian estimasi tangki 1 dengan ketinggian sebenarnya sangat sedikit. Nah, kita lanjut pada percobaan 2. Pada percobaan 2 ini kita menambahkan parameter dari nilai KP dan KI. Ini merupakan default bawaan dari simulasi kami. Yaitu di sini kita defaultnya adalah square, observernya linear, untuk noise-nya 20, untuk gain observernya kita 0,3 dan 0,9, untuk KP-nya 0,3 dan KI-nya 0,007. Maka kita dapatkan grafik seperti ini. Untuk parameternya masih sama seperti percobaan 1. Nah, pada percobaan kedua ini kita menggunakan anti-wind-up pada percobaan ini. Dan kita dapat pada anti-wind-up itu mengakibatkan seperti respon itu terendam. Jadi nilai saturasinya lebih lambat dari percobaan sebelumnya. Kemudian di sini kita menurunkan nilai KP dari 0,3 menjadi 0,1. Maka mengakibatkan nilai awal yang lebih cepat dan tinggi sehingga hampir mendekati nilai output 100%. Jadi untuk awal-awal dari pergerakannya akan menjadi lebih cepat. Kemudian kita naikkan nilai KP dari 0,3 menjadi 3. Maka didapatkan respon awal yang sangat lambat seperti pada grafik berikut ini. Nah, untuk yang kelima, kita mencoba merubah nilai dari KI-nya. Dari 0,007 kita turunkan menjadi 0,001. Maka didapatkan adalah estimasi H1 lebih lambat mendekati nilai input. Di sini kita bisa lihat di estimasinya akan lebih lambat dibandingkan nilai real dari H1-nya. Kemudian pada percobaan ini kita ubah KI-nya jadi 0,07 atau kita naikkan dari 0,007 menjadi 0,07. Maka kita dapatkan adalah nilai respon H1 lebih cepat untuk mencapai nilai inputnya. Nah, kemudian pada percobaan ini kita coba dengan nilai KP-nya kita naikkan ke 3 dan nilai KI-nya kita naikkan juga ke 0,07. Maka kita dapatkan respon awal yang respon awal yang cukup lambat. Kemudian pada nilai respon estimasi H1 lebih cepat melampaui input. Jadi kita di sini dia lebih cepat mencapai input. Tapi untuk awalnya lebih lambat. Kemudian ketika nilai KP-nya kita turunkan ke 0,1 dan nilai KI-nya juga kita turunkan menjadi 0,01, maka kita mendapatkan respon awal yang cepat, namun estimasi H1-nya lebih lambat, sehingga realnya lebih cepat untuk mencapai nilai inputnya. Nah, untuk kesimpulan percobaan kedua ini, setelah kita lakukan praktikum, kita dapat beberapa kesimpulan seperti berikut. Nilai observer pada observer linear lebih sedikit daripada non-linear, dan controller memberikan perbedaan nilai saturasi. Penilai KP dan KD untuk menilai nilai overshoot atau lebih dari 100% atau kurang dari 0% atau 0. Dan terakhir, mengaktifkan anti-wind-up, controller mengakibatkan respon awal yang sangat lambat. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.